Ibu Inorawati, SPD. SPD-nya di tahun 2010 itu ya. Nah, jadi awal Ibu kuliah itu di tahun 2004 mengambil D2 Matematika. Kemudian di tahun 95 bahwa guru SMP itu tidak boleh tamatan D2. Jadi harus D3 minimal. Nah, kemudian Ibu mengikuti universitas terbuka 1 tahun. Nah, kemudian udah selesai. Kemudian lagi di tahun 2000 ke atas ya. Nah, itu harus sarjana. Sehingga Ibu tahun 2007 masuk, selesai di tahun 2010. Nah, itu untuk SPD-nya ya. Kemudian berarti sampai sekarang kita mengajar matematika. Di tahun 2000 Ibu ditunjuk di kurikulum ini tahun 2005. Tentu 2005 itu Ibu hanya membantu aja di tahun 2005. Kemudian yang menunjukkan itu adalah Pak Marhenis, kepala sekolahnya. Waktu itu Pak Marhenis ditunjuk duduk di wakil kurikulum, membantu di bagian kurikulum sama Ibu Asmi Lidar. Setelah itu sampai sekarang masih di kurikulum. Berarti sudah lama Ibu sebetulnya di kurikulum itu, sudah pengen pindah sebetulnya. Sudah pengen pindah, nggak usah di kurikulum tapi masih dipakai di kurikulum sampai sekarang. Untuk membantu di kurikulum itu Ibu Dinda namanya di sini, jadi kami berdua sama Bu Dinda itu tadi. Kalau kurikulum di bidang pembelajaran, bergerak di bidang pembelajaran. Jadi pembelajaran di SMP 8 ini Ibu yang membuat daftar belajar, Ibu yang membuat jika ada keluhan kenangan anak-anak tentang pembelajaran, berarti itu bagian kurikulum itu. Oke, mengadu masalah pembelajaran, berarti itu nanti kami yang mencari solusinya di bagian kurikulum. Kewenangan Ibu tentunya tadi kan di bagian pembelajaran tadi. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan pembelajaran memang Ibu, ini contohnya jika ada siswa yang mengadu di kurikulum bahwa guru yang mengajar bermasalah dengan kami, Bu. Nah, contohnya seperti itu. Maka bagian kurikulum di sini terutama ini saya tentunya kan mengambil kebijakan atau keputusan atau mencari jalan keluar bagaimana sehingga anak-anak itu nanti bisa nyaman belajar dengan guru yang sudah yang sudah disampaikan ke Ibu tadi, yang sudah diadukan tadi. Tentu kami mencari jalan keluarnya dengan cara memanggil gurunya. Apa masalahnya sehingga anak-anak kok menceritakan ada masalah Ibu dengan anak-anak. Contohnya seperti itu. Begitu juga kebalikannya, jika ada guru yang mengadu masuk di dalam kelas, ada juga yang mengadu seperti itu, masuk ke sini, Bu In, gimana ya, saya masuk di kelas itu kok begini, diceritakan semuanya masalahnya. Jadi kenapa nih anak-anak ini kurang respon, bilang gitu. Kenapa kurang responnya? Nah, kan seperti itu kan. Nah, jadi kenapa kok kurang responnya? Iya Bu In, anak-anak ini nampaknya dianggapnya saya sepele. Nah, contohnya seperti itu kan, sepele. Nah, sehingga nanti kami mencari solusi. Kami memanggil nanti ketua kelasnya. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Kenapa ibunya kok nggak merespon? Nah, sehingga kami nanti mencari jalan keluar sehingga kedua-duanya bisa nyaman mengadakan pembelajaran di kelas itu. Itu contohnya seperti itu. Rencana tadi sudah diceritakan sebetulnya ya. Oke. Rencana Ibu tentunya khususnya untuk sekolah dulu ya, Kalau untuk sekolah tentunya Ibu sebagai kurikulum ingin meningkatkan SDM kawan-kawan guru di sini sehingga dalam pembelajaran itu ada inovasi-inovasi dengan cara yang pertama mungkin belajar sendiri.
ya kita menghimbau lewat WA grup, kan kita punya grup nih, WA grup untuk belajar sendiri mengenai inovasi-inovasi yang bisa kita gunakan. Karena belajar sendiri itu kalau sekarang kan mudah, bisa lewat Google di situ, internet dibuka, kan bisa semuanya ada di situ contoh-contoh pembelajaran kan. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita memanggil tutor-tutor sehingga nanti kita mengadakan pelatihan di sekolah untuk menambah ilmu guru-guru, menambah kompetensi guru-guru di sekolah sehingga pembelajaran di SMP Negeri 8 itu bisa berjalan dengan lebih baik di masa sekarang ini.